warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kawan pajak semuanya, khususnya kawan pajak yang ada di Ciamis ya. Kembali lagi bertemu dengan saya, salah satu anggota tim penyuluh dari KPP Pratama Ciamis dalam sebuah acara yang baru. Acara yang tahun sebelumnya belum ada ya. Karena tahun sebelumnya kita bertemu dalam acara Siniar Warga Baik. Nah, sementara di tahun ini kita punya program baru namanya PAPA atau Panduan Pajak. Teng 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 teng. Nah, di Panduan Pajak ini kita akan sama-sama belajar mengenai tutorial-tutorial ya bagi kawan pajak semuanya. Gitu ya. Banyak hal yang akan kita share, yang akan kita sampaikan tutorial-tutorial selama 1 tahun ke depan. Nah, dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan hal yang sedang booming ya. Hal yang sedang booming terkait PDM. Nah, PDM itu pemadanan data mandiri. NIK menjadi NPWP. Nah, kawan pajak semuanya pasti sudah mendengar ya bahwa silakan lakukan pemadanan data, silakan lakukan validasi NIK, validasi data NIK gitu ya. Secepatnya sebelum 31 Maret. Betul. Itu yang harus kita lakukan PDM. Alasan kenapa dilakukan PDM? Yang pertama, kita akan melakukan migrasi data. Ya, kita akan melakukan migrasi data semua wajib pajak. Oleh karena itu, data yang akan dimigrasi itu harus sudah benar, harus sudah sesuai, gitu ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan amanat PMK nomor 112 tahun 2022, di mana di sana diamanatkan NIK harus menjadi NPWP. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan PDM, pemadanan data mandiri. Kemudian pasti timbul pertanyaan lagi, PDM itu caranya gimana? Kemudian apa yang harus disiapkan? Nah, PDM itu dilakukan secara mandiri di DJP online gitu ya. Bagi kawan pajak yang sudah sering mengakses DJP online pasti sudah tahu ya gimana cara mengakses DJP online gitu ya. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan dalam PDM ini adalah kartu keluarga gitu ya. Jadi dalam kartu keluarga data-datanya akan kita masukkan berhubungan dengan pemadanan data khususnya NIK ya. Nah, kemudian tadi kalau misalkan timbul pertanyaan, kawan-kawan pajak misalkan belum bisa login, tadi kan, terus DJP online itu di mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kawan pajak belum pernah akses DJP online, belum bisa login, silakan masuk djponline.pajak.go.id, lakukan registrasi terlebih dahulu. Ya, lakukan registrasi. Ketika registrasi, itu yang dibutuhkan adalah alamat email aktif serta EVIN gitu. Nah, kalau misalkan kawan pajak belum juga punya EVIN, berarti harus lakukan permohonan EVIN terlebih dahulu gitu untuk bisa registrasi. Karena setelah kita klik registrasi, kita akan diminta masukkan EVIN dan alamat email kita. Setelah selesai registrasi, kawan pajak akan mendapatkan login DJP online sehingga sudah bisa login untuk pemadanan data mandiri. Oke, kemudian kendala yang kedua, misalkan kawan pajak sudah punya DJP online, sudah biasa kok lapor SPT tahunan, tapi ternyata lupa kata sandi. Nah, kalau misalkan kawan pajak lupa kata sandi, di DJP online tadi silahkan klik lupa kata sandi. Dan setelah diklik juga sama, yang dibutuhkan adalah EVIN. Jadi tetap yang dibutuhkan adalah EVIN. Nah, setelah kawan pajak masukkan kata EVIN, nanti kawan pajak akan memasukkan kata sandi yang baru. Setelah itu baru bisa login di DJP online. Nah, kalau kawan pajak sudah bisa login, berarti kawan pajak sudah bisa melakukan pemadanan data mandiri dengan menyiapkan kartu keluarga tadi. Oke, karena kawan pajak sudah bisa login dan sudah ada kartu keluarga di depan kawan pajak semuanya, kita akan langsung lakukan pemadanan data dan saya akan menjelaskan bagaimana cara pemadanan data secara mandiri ya. Oke, kita mulai. Silahkan kawan pajak masuk ke djponline.pajak.go.id.
Nah, tampilannya akan sama seperti yang kawan pajak lihat ya di layar. Silakan kawan pajak masukkan NIK. NIK kan belum ada ya, masukkan NPWP. Nah, jadi kalau misalkan kawan pajak nanti sudah validasi, kawan pajak bisa login pakai NIK. Tapi karena sekarang belum validasi, masukkan NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan, kemudian klik login. Nah, setelah klik login, kawan pajak akan diarahkan ke menu informasi. Nah, untuk pemadanan data itu ada di profil ya. Silahkan klik profil. Setelah klik profil, tampilannya akan ada data profil kawan pajak yang ada tulisan perlu dikonfirmasi ya di menu data utama. Nah, inilah yang perlu kita validasi atau konfirmasi. Yang pertama, di data utama kita harus validasi data NIK ya. Silahkan di kolom NIK masukkan NIK atau nomor induk kependudukan kawan pajak semuanya sesuai yang ada di kartu keluarga ya. NIK ya. Nomor induk kependudukan, bukan nomor KK ya. NIK. Setelah kawan pajak masukkan NIK, silahkan klik validasi. Nah, setelah klik validasi, akan ada proses validasi, data ditemukan, kemudian kita klik ubah profil. Kemudian klik iya. Nah, setelah itu ubah profil berhasil dilakukan. Dan status validitas data utama akan berubah menjadi valid ya. Ini untuk data utama. Data validasi NIK sudah sesuai, ada nama, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Oke, setelah validasi data utama selesai, kita lanjut ke data lainnya. Kita klik data lainnya. Di sini ada alamat kebangsaan, nomor HP, dan email. Nah, di data lainnya ini yang bisa kawan pajak lakukan adalah mengubah nomor HP dan email ya. Atau kalau belum diisi email dan nomor HP-nya, silakan diisi di kotaknya. Nah, yang pertama kita lakukan input nomor HP ya. Karena di sini belum ada nomor HP. Kita masukkan nomor HP kita dan pastikan nomor HP yang akan kita masukkan di sini sudah ada pulsanya ya. Karena akan ada kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Kita klik ubah profil, kemudian iya. Setelah itu klik kode verifikasi yang ada tulisan di sininya, kita klik. Nah, kemudian kita cek SMS untuk mengganti nomor HP. Ada di SMS, pastikan ada pulsa, masukkan kode verifikasi yang ada di SMS ke kotak yang ada di layar ya. Kemudian klik ubah profil. Nah, setelah itu sukses. Ubah profil berhasil dilakukan ya untuk data lainnya tadi. Selanjutnya kita ke data KLU atau data pekerjaan lebih simpelnya ya. Ini juga ada keterangan status validitas data KLU perlu dimutakhirkan. Oke. Nah, ini kita klik sesuai dengan pekerjaan kita atau usaha kita ya. Di sini kita ambil contoh pekerjaannya sebagai pegawai swasta. Kita pilih KLU-nya ada di sini disediakan, tinggal kita pilih saja. Klik ubah profil kalau sudah, kemudian klik iya. Oke, setelah itu diproses datanya, kita diminta untuk menunggu, ya ubah profil berhasil dilakukan. Nah, untuk data KLU ternyata masih belum berubah nih. Nah, kalau masih belum berubah tapi datanya udah sesuai, kita klik ubah profil lagi, kemudian kita klik ya. Oke, kita coba lagi, ubah profil berhasil dilakukan. Kita cek lagi ya di data KLU ya, sampai statusnya valid seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini divalidasi mulai dari kita, kemudian dan istri kita misalnya yang sudah menikah dan anak-anak atau tanggungan yang lain. Oke, yang pertama kita validasi data kita sendiri. Masukkan nomor KK, kemudian disesuaikan ya nomor KK-nya dengan yang ada di kartu keluarga yang paling atas biasanya ada ya. Setelah itu status hubungan keluarganya kartu keluarga sudah betul. Selanjutnya pekerjaan kita sendiri ya, sesuai dengan yang tadi di data KLU ya, disamakan. Kemudian kita klik validasi. Data ditemukan, silahkan klik tambah atau ubah. Oke, kita klik oke. Udah selesai untuk yang kita sendiri, kemudian kita klik tambah. Klik tambah anggota keluarga yang lain. Misalkan istri ya, di sini kita masukkan nama istri kita, kemudian NIK dari istri kita, nomor induk kependudukan, kemudian masukkan nomor KK yang ada di atasnya ya. Setelah itu kita masukkan tempat lahir istri ya tadi, di mana lahirnya, kemudian tanggal lahirnya.
dimasukkan juga. Oke, tahunnya kita pilih, kemudian bulannya juga kita pilih, dan tanggalnya kita pilih ya, bisa disortir. Sebagai istri, pekerjaan istrinya sebagai apa? Ya, sesuai yang ada di kartu keluarga. Mengurus rumah tangga misalkan. Setelah selesai kita klik validasi. Setelah itu selesai validasinya, klik OK, dan selanjutnya tambah. Ya, kalau ada yang sudah punya anak atau tanggungan yang lain misalkan ya, kita tambah lagi. Sama seperti yang tadi, masukkan nama, masukkan NIK, kemudian masukkan nomor kartu keluarga, masukkan tempat lahir, kemudian masukkan tanggal lahir dan status hubungannya, anak, atau misalkan di kartu keluarga ada menantu atau cucu atau ada orang tua juga, dimasukkan satu persatu ya. Klik OK, tambah lagi sesuai yang ada di kartu keluarga ya. Kalau ada 3 misalkan termasuk kita, di sini ada 3. Kalau ada 4, di sini ada 4. Nah, kalau misalkan kawan pajak ada tulisan kesalahan seperti yang tertampil di layar ya, ini pastikan nama, NIK, dan kolom yang lain itu sudah benar atau sudah terisi ya. Kalau salah silahkan dibetulkan, misalkan NIK-nya ada yang salah atau nomor KK-nya ada yang salah, dicek lagi. Tempat lahirnya juga, tanggal lahirnya, pekerjaannya juga harus sesuai ya. Setelah itu klik validasi sampai tervalidasi atau sukses ya validasinya. Oke, sudah selesai, kita klik ubah profil, kemudian kita klik iya. Nah, setelah itu ubah profil berhasil dilakukan. Jadi anggota keluarga sekarang juga sudah divalidasi ya, sudah sesuai dengan yang sebenarnya di kartu keluarga kita. Dicek lagi ya, nama kita, nama istri kita, nama anak-anak kita. Dicek lagi data KLU yang tadi sudah kita ubah, sudah valid. Data utamanya juga sudah valid. Kemudian kita scroll ke bawah, data lainnya juga sudah valid. Tadi sudah dimasukkan nomor HP dan email, KLU sudah valid, anggota keluarga juga sudah. Dan ini artinya kita sudah selesai. Klik ubah profil lagi untuk memastikan ya, sekali lagi. Kemudian ubah profil berhasil dilakukan. Oke. Ya, kita cek lagi data utama, data lainnya. Sudah ya, sudah valid, sudah hijau. Pastikan tidak ada yang merah. Nah, kalau misalkan ada yang merah, kawan pajak harus melakukan perubahan data di yang merah tersebut ya. Entah itu NIK dari data utama atau di data lainnya atau di anggota keluarga, silakan sesuaikan yang belum kawan pajak betulkan. Nah, itu untuk validasi atau pemadanan data secara mandiri. Nah, kalau misalkan kawan pajak ada kesulitan ketika proses pemadanan data secara mandiri, kawan pajak bisa hubungi kantor pajak ya melalui WhatsApp untuk KPP Ciamis di 08 112 112 901. Silakan screenshotkan permasalahan yang kawan pajak temui ketika pemadanan data mandiri, kemudian screenshotkan dan tanyakan ya di nomor WA tersebut. Atau bisa telepon juga langsung ke Kering Pajak 1500 200 atau bisa datang ke KPP terdekat gitu ya. Nah, baik kawan pajak semuanya, jangan lupa ya lakukan pemadanan data mandiri sampai dengan 31 Maret 2023 ya. Jadi sebelum 31 Maret sudah pemadanan data mandiri. Tapi kalau misalkan ada yang bermasalah, tenang saja, akan ada perpanjangan sampai 31 Desember 2023. Tapi jangan sampai menunggu 31 Desember ya. Mending kita selesaikan sekarang juga gitu ya. Karena tadi kita seperti yang kita ingat, ini adalah amanah dari undang-undang sesuai dengan PMK nomor 112 tahun 2022 yang mengamanatkan kita untuk menjadikan NIK yang 16 digit itu sebagai NPWP tadi ya. Ketika kawan pajak sudah bisa login, kemudian silahkan siapkan kartu keluarga. Nah, setelah siap login dan kartu keluarga, bisa melakukan pemadanan data secara mandiri sesuai tutorial yang sudah tadi saya sampaikan. Gitu ya. Dan pastikan yang kawan pajak semuanya sudah punya login. Kalau belum punya login, silahkan registrasi dulu, atau kalau yang sudah registrasi tapi lupa kata sandi, silahkan klik lupa kata sandi. Dan pastikan sebelum kawan pajak registrasi atau lupa kata sandi, siapkan e-fin terlebih dahulu. Nah, terakhir kawan pajak kalau ada pertanyaan mengenai PDM, pemadanan data mandiri, atau pertanyaan lain
mengenai perpajakan, silakan hubungi kami melalui WhatsApp KPP Pratama Ciamis di 081112112901 atau bisa datang langsung ke KPP Pratama Ciamis. Silakan ambil antrian helpdesk. Oke, itu saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terakhir, silakan lakukan pemadanan data mandiri sebelum 31 Maret 2023. Saya Dani, sampai jumpa kembali di Papa Panduan Pajak berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.